Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisatul Hizbiyah dengan NIM 25210100141 dari kelas A4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema Harmoni Pancasila dan Ajaran Islam dalam Kehidupan Berbangsa, sekaligus membahas makalah berjudul Pancasila Ditinjau dari Ajaran Islam. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berisi nilai-nilai universal. Sebagai bangsa dan mayoritas Muslim, ajaran Islam turut memberikan kontribusi besar dalam memperkuat nilai Pancasila. Karena penting bagi kita memahami bagaimana Pancasila dan Islam dapat berjalan secara harmonis dan saling melengkapi. Sebagai dasar negara, Pancasila memuat nilai moral, sosial, dan spiritual yang menjadi fondasi kehidupan bangsa. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga ajaran Islam memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan karakter sosial dan cara kita bernegara. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai hubungan Pancasila dan Islam menjadi sangat penting agar kita memahami bagaimana keduanya dapat bekerja sama untuk mendukung kehidupan berbangsa yang damai dan harmonis. Yang pertama, saya akan membahas konsep dasar Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar ideologi negara memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila di dalamnya memuat nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial bagi seluruh warga dalam bertindak dan berinteraksi. Secara historis, Pancasila dirumuskan sebagai fondasi ideologis bangsa oleh para tokoh pendiri, termasuk Bung Karno, yang menggali nilai-nilainya dari budaya serta tradisi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga kelestarian Pancasila, yaitu sebagai ideologi nasional, baik pada masa awal kemerdekaan maupun pada perkembangan berikutnya. Upaya tersebut dilakukan meski Nahdlatul Ulama seringkali berhadapan dengan dinamika sosial politik yang berubah-ubah. Peran Nahdlatul Ulama menjadi sangat relevan ketika membahas Pancasila karena organisasi ini mengedepankan nilai kebangsaan yang selaras dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai seperangkat nilai, tetapi juga merupakan identitas pemersatu bangsa Indonesia. Ideologi ini berfungsi menyatukan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada di tanah air. Selain itu, Pancasila juga diharapkan dapat menjadi orientasi bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi yang seringkali membawa tantangan terhadap nilai dan identitas lokal. Pada era disrupsi ini, aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting untuk membentuk karakter bangsa yang kokoh dan mampu berkompetensi di tingkat global tanpa kehilangan jati diri. Dengan demikian, pendidikan Pancasila perlu ditanam sejak dini agar peserta didik tidak hanya memahami nilai Pancasila secara konseptual, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam perilaku nyata sebagai bentuk kontribusi terhadap bangsa dan negara. Baik, yang kedua, Pancasila dalam pendidikan dan masyarakat. Pancasila menjadi panduan utama dalam membentuk peserta didik yang berkarakter kuat dan berkepribadian nasional, yaitu yang pertama ada pendidikan karakter. Nilai Pancasila menanamkan sikap toleransi, sikap adil, dan kesadaran hidup bersama secara harmonis. Yang kedua ada pemersatu bangsa.
yaitu menghindarkan masyarakat dari konflik identitas dan memperkuat persatuan nasional. Yang ketiga ada relevansi Pancasila, yaitu pendidikan harus menyampaikan Pancasila dengan pendekatan kontekstual dengan sesuai perkembangan zaman. Dan yang terakhir ada peran sekolah dan keluarga. Keduanya menjadi lingkungan penting dalam pembiasaan nilai Pancasila. Baik, pembahasan yang ketiga adalah ajaran pokok Islam dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Islam memberikan pedoman moral bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola pemerintahan. Yang pertama ada peran kiai dan ulama, yaitu membimbing umat dalam memahami ajaran Islam yang relevan dengan kehidupan berbangsa serta mendorong sikap moderat. Yang kedua, integrasi hukum Islam. Kebijakan nasional seperti sertifikasi halal, perbankan syariah, dan lembaga keuangan Islam menegaskan peran ajaran Islam dalam sistem negara. Yang ketiga, moderasi beragama, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang aktif menguatkan nilai toleransi, mencegah ekstremisme, dan membangun kerukunan antar agama. Dan yang terakhir ada peran sosial Islam, yaitu dengan mendorong solidaritas dan kepedulian sosial dalam bermasyarakat. Pada pembahasan yang keempat yaitu Islam dan demokrasi Indonesia. Islam memberikan kontribusi besar terhadap praktik demokrasi Indonesia. Yang pertama ada populisme Islam, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi perlu dijaga agar tidak bergeser menjadi konflik identitas. Yang kedua ada hukum nasional. Prinsip syariah disesuaikan dengan kebutuhan modern melalui regulasi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Yang ketiga, aktivisme politik. Organisasi Islam menjadi wadah kontrol moral bagi masyarakat dan mendorong pemerintahan yang beretika. Dan yang terakhir ada fikih syiasah dengan memberikan kerangka etika pemerintahan yang menekankan keadilan, transparansi, dan bertanggung jawab. Baik, untuk pembahasan berikutnya adalah sila pertama dan keimanan Islam. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sejalan dengan konsep Tauhid dan keesaan Islam menegaskan keesaan Allah sebagai pusat akidah selaras dengan Pancasila pertama yang mengakui Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, merangkul keberagaman. Artinya, sila pertama disusun agar seluruh agama dapat hidup damai dalam bingkai persatuan. Yang ketiga, kolaborasi moral. Artinya, ajaran Islam dan Pancasila bersama menanamkan etika ketuhanan dalam kehidupan bangsa. Yang terakhir ada pendidikan karakter. Pendidikan agama Islam Pancasila bersinergi membentuk generasi yang toleran dan berakhlak baik. Baik, menuju pembahasan yang keenam, yaitu kemanusiaan dalam Islam dan sila kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab sangat dekat dengan nilai kemanusiaan dalam Islam. Yang pertama ada maqasid syariah, yaitu menjunjung tinggi perlindungan jiwa, kehormatan hak, dan martabat manusia. Yang kedua ada komitmen kemanusiaan. Indonesia sangat aktif membela isu internasional seperti Rohingya sebagai wujud solidaritas kemanusiaan. Yang ketiga, pendidikan Islam, yaitu menanamkan nilai kedamaian, kesetaraan, semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama tanpa terakhir ada kesetaraan hak. Pembahasan yang ketujuh yaitu tentang persatuan dalam Islam dan sila ketiga. Sila ketiga selaras dengan ajaran Islam tentang pentingnya persatuan umat. Yang pertama ada ajaran persatuan.
Islam mengajarkan larangan perpecahan dan mendorong persatuan sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, ada keberagaman sebagai potensi. Perbedaan merupakan kekayaan budaya yang dapat memperkuat identitas negara. Yang keempat, ada kepentingan bersama, yaitu Islam mengutamakan kemaslahatan umum di atas kepentingan kelompok. Yang terakhir ada peran pendidikan. Pendidikan agama Islam mengajarkan siswa menghargai perbedaan dan hidup rukun dalam keberagaman. Yang kedelapan adalah musyawarah Islam dan sila keempat. Konsep syura dalam Islam sejalan dengan sila keempat tentang permusyawaratan. Yang pertama ada musyawarah atau syura, yaitu melibatkan berbagai pandangan dalam pengambilan keputusan agar hasil lebih adil dan bijaksana. Sila keempat yaitu mengutamakan keputusan melalui perwakilan rakyat dengan hikmat dan kebijaksanaan. Yang ketiga, kesamaan nilai. Keduanya menekankan mufakat, dialog, dan tanggung jawab bersama. Dan yang keempat ada relevansi modern, yaitu musyawarah tetap diperlakukan dalam demokrasi modern. Pada pembahasan yang kesembilan ada keadilan sosial dalam Islam dan sila kelima. Sila kelima selaras dengan prinsip keadilan dalam ajaran Islam. Yang pertama ada prinsip al-adl. Islam menekankan keadilan sebagai landasan utama kehidupan sosial dan pemerintahan. Yang kedua, ada tanggung jawab negara. Pemerintah wajib menciptakan kesejahteraan dan pemerataan akses bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, ada kemaslahatan umum, yaitu keadilan sosial yang menjaga harmoni dan mencegah ketimpangan. Dan yang terakhir ada ekonomi syariah, yaitu ekonomi syariah menjadi salah satu wujud penerapan keadilan dalam bidang ekonomi. Kesimpulannya, Pancasila dan ajaran Islam memiliki hubungan yang sangat selaras dalam nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Ajaran Islam mengenai ketauhidan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama selaras dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa, yang menegaskan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan dalam kehidupan nasional. Lalu, konsep syura dalam Islam juga memiliki kedekatan dengan sistem demokrasi Pancasila yang menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan. Keselarasan ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi rujukan etis dalam membangun kehidupan politik, hukum, dan sosial di negara Indonesia. Yang berikutnya, hubungan Islam dan Pancasila bukanlah hubungan yang saling bertentangan, melainkan hubungan yang saling memperkaya. Keduanya menyediakan pedoman moral bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna menghadapi dinamika sosial, politik, dan global yang terus berubah, serta menjadi fondasi penting bagi terjaganya persatuan nasional. Interogasi nilai Pancasila dan Islam juga sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa serta membangun kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan damai. Serta penguatan moderasi beragama semakin memperkokoh hubungan tersebut sehingga mampu membentuk masyarakat yang inklusif, beradab, dan harmonis. Demikian presentasi dari saya mengenai harmoni Pancasila dan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa
dan makalah Pancasila ditinjau dari ajaran Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.